Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 30 bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan 5 cara supaya untuk menghilangkan was-was di dalam masalah iman, di dalam masalah akidah. Yang pertama apa? Ada 6 atau ada 5? Iya, tapi ada tambahan dari, ada berapa? Yang pertama apa? Membaca apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, baca surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, surat Al-Hadid ayat ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang keempat apa? Meludah ke kiri 3 kali. Yang kelima apa? Jangan menghiraukan, jangan diikuti. Kemudian ada tambahan dari Pak Budi, Masya Allah, barakallahu fi, yaitu ada hadis kita diperintahkan membaca amantu billahi wa rasulih wa rusulih. Amantu billahi wa rasulih. Jadi untuk menghilangkan was-was ada 6. Adapun ilmu itu konsekuensinya supaya kita hilang was-was, tambahkan dengan semakin belajar terutama perkara-perkara akidah. Kita lanjutkan bab berikutnya, babun fil imani billah wal istiqamah. Bab tentang beriman kepada Allah dan istiqamah. An Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi qala, Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi hadithi Abi Usama ghairaka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim.
Sufyan bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku di dalam Islam sebuah keterangan. Aku tidak bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu." Atau alhamdulillah, rahmukallah, yahdikumullah, yuslih balakum. Aku tidak bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu atau selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakan, "amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis yang sangat agung. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keterangan tentang kesungguhan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menuntut ilmu. Demikian generasi yang terbaik, karena yang paling mereka pikirkan, yang paling mereka semangati adalah menuntut ilmu. Dari hadis ini terdapat pelajaran, ilmu adalah bertanya. Ilmu adalah bertanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran perintah istiqamah di atas iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian terdapat beberapa pelajaran yang penting di dalam masalah istiqamah. Yang pertama, istiqamah adalah perintah yang paling berat. Istiqamah adalah perintah yang berat. Mengerjakan ibadah itu mudah dan gampang. Meninggalkan maksiat gampang. Tetapi yang sulit adalah apa? Istiqamah, terus menerus. Maka ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hud." Surat Hud menjadikan aku beruban. Yaitu yang disebutkan di dalam surat Hud ayat berapa? Surat Hud surat 11 ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir."
dan istiqomahlah dari semua yang diperintahkan. Jadi istiqomah dari semua yang diperintahkan, baik mengerjakan kewajiban atau meninggalkan larangan. Ini yang paling sulit. Jadi kalau hanya sekedar sholat berjamaah gampang, tapi terus menerus ini yang sulit. Kalau sekedar sesekali gampang, tetapi istiqomah itu terus menerus. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syayyabatni Hud." Surat Hud menjadikan aku beruban karena perintah yang sangat kuat. Kemudian faedah istiqamah yang berikutnya, doa yang paling agung adalah doa minta istiqamah. Doa yang paling agung adalah doa meminta istiqamah. Maka Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling agung. Minta hidayah dan minta istiqamah di atas hidayah. Saking agungnya doa tersebut diwajibkan setiap rakaat dari sholat yang kita kerjakan. Maka kalau ada pertanyaan doa mana yang paling agung dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, maka jawablah doa yang paling agung adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga saking pentingnya diulang-ulang terus. Salah satu kandungannya adalah meminta apa? Istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian faedah berikutnya tentang istiqamah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan istiqamah terus menerus walaupun sedikit. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dikerjakan apa? Terus menerus walaupun sedikit. Ini menunjukkan pelajaran istiqamah. Amalan yang dikerjakan dengan istiqamah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya tentang istiqamah. Karamah para wali yang paling besar adalah istiqamah. Karamah para wali, wali-wali Allah. Karamah yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Surat Yunus ayat 62 dan 63, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Siapa mereka? Orang-orang, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid,
wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'dhamu karamatil auliya luzumul istiqamah. Karomah para wali yang paling agung adalah istiqamah. Jadi jangan heran kalau ada orang itu bisa terbang. Bisa jadi dia minta bantuan apa? Jin. Tetapi yang paling agung adalah bagaimana orang itu bisa istiqamah di atas manhaj yang lurus, di atas ibadah yang sesuai sunnah, di atas akidah yang murni, di atas akhlak yang mulia. Istiqamah walaupun banyak fitnah-fitnah yang datang secara bertubi-tubi kepadanya, namun dia istiqamah di atas jalan tersebut. Ini menunjukkan karomah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian pelajaran berikutnya tentang istiqamah. Siapa yang istiqamah, maka Allah akan menganugerahkan kematiannya husnul khatimah, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau selama hidupnya istiqamah, maka meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Surat Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka apa? Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, di hari kematiannya turun malaikat dengan jumlah yang banyak, malaikat rahmat menghibur kematian orang-orang yang istiqamah. Alla takhafu, janganlah khawatir dan janganlah kalian bersedih hati. Nahnu awliya'ukum, kami para malaikat adalah kekasih-kekasihmu. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di akhirat, di surga kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, yang disediakan, dipersiapkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang sangat agung tentang siapa yang istiqamah, insya Allah meninggal dunianya dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kematian kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana kita istiqamah? Bagaimana seseorang bisa istiqamah di atas jalan yang lurus? Yang pertama adalah ikhlas. Jadi orang yang ikhlas lebih mudah untuk istiqamah. Adapun orang yang pamrih, orang yang riya, orang yang
suka dipuji, tidak gampang istiqamah. Maka ayat tadi surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dari kalimat Tuhan kami Allah terdapat fadilah, terdapat pelajaran ikhlas. Orang-orang yang mengatakan amantu billah harus ikhlas. Kenapa? Karena dengan keikhlasannya lalu Allah berfirman tsumma istaqamu. Artinya ikhlas memudahkan orang istiqamah. Karena orang ketika cari pujian, apabila tidak ada yang memuji, ya bosan dia melakukan ibadah. Ketika tujuannya hiburan, karena tidak terhibur, ya bosan untuk mengaji. Tapi orang yang ikhlas, dia akan diberi kemudahan untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan itu yang paling penting. Bagaimana cara istiqamah? Maka caranya perbaikilah niat, ikhlaskan niat. Karena orang itu apabila ikhlas, dia akan lebih dimudahkan untuk istiqamah. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang istiqamah di atas jalan yang lurus. Yang kedua, dengan memperbanyak doa. Maka seperti doa tadi, doa meminta ikhlas, meminta istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan juga doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan, ya Allah, jangan tergelincirkan kami, jangan tergelincirkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kami, setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah rahmatmu kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi anugerah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita istiqamah di atas jalan yang lurus. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat hidayah. Ini yang susah, yang kadang-kadang terlewatkan. Bersyukur atas nikmat petunjuk, bersyukur atas nikmat ilmu, nikmat mengenal sunnah. Abu Kilabah rahimahullah berkata, imam dari kalangan tabi'in, Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi berkata, laqad an'amallahu alayya bi ni'mataini la adri ayyatahuma afdalu. Allah memberi dua kenikmatan kepadaku, aku tidak tahu mana yang lebih afdal. Anhadani lil Islam, Allah memberi petunjuk kepadaku untuk menjadi orang Islam. Ini nikmat yang sangat agung. Kemudian yang kedua, alla yaj'alani haruriyan, Allah tidak menjadikan aku orang khawarij. Jadi supaya istiqamah di atas sunnah, di atas petunjuk, hendaklah kita merasa ini adalah anugerah dari Allah, bukan perjuangan kita. Ini adalah anugerah dari Allah, supaya kita bersyukur. Maka ketika Allah memerintahkan salat, memerintahkan berwudu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman menutup ayatnya, ayat yang panjang, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan, Allah juga memerintahkan untuk bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lanjutan ayatnya apa? Wala'allakum tashkurun.
Demikian pula perintah-perintah ibadah yang lain banyak ditutup dengan firman Allah, la'allakum tashkurun. Terdapat pelajaran, yaitu kita ini supaya istiqamah di atas hidayah, di atas sunnah, hendaklah bersyukur atas nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat ibadah. Karena itu kenikmatan yang wajib disyukuri. Ayat yang masyhur, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lanjutan ayat apa? Wa atmamtu alaikum nikmati. Nikmat apa ini? Nikmat mobil, nikmat rumah, nikmat istri, atau nikmat apa? Wa atmamtu alaikum nikmati. Wahyu, nikmat wahyu, nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung adalah Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raditu lakumul Islamadina. Allah Ta'ala juga berfirman, siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri kenikmatan. Maka kenapa orang itu gampang tergelincir? Maka Syekh bin Baz rahimahullah berkata, karena mereka tidak merasa nikmat, karena mereka tidak mensyukuri nikmat hidayah. Lalu bagaimana mereka bisa istiqamah? Dan Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan apa? Menambahkan kenikmatan. Perintah bersyukur itu bukan hanya perintah bersyukur dapat rezeki dunia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, man lam ya'rif nikmatallahi illa fi mat'amih wa mashrabih wa malbasih wa markabih faqad qalla fikhuhu wa hadara adabahu. Orang yang tidak mengenal nikmat kecuali makanannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, dunia saja. Kalau dapat rezeki banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Dapat bonus undian, gak sengaja dapat mobil, kayak dapat segala-galanya, bersyukur. Tapi kalau sudah mengerjakan sholat, tidak bersyukur. Padahal itu kenikmatan terbesar, nikmat ibadah. Maka Abu Darda berkata, faqad qalla fikhuhu, orang tersebut sempit ilmunya dan dekat dengan adabnya. Maka supaya kita istiqamah, hendaklah bersyukur. Dan Allah menjanjikan siapa yang bersyukur akan ditambahi nikmatnya. Karena tadi ayatnya, la in syakartum, apa lanjutannya apa? Lazidannakum. Jadi kalau kita bersyukur karena nikmat sholat sunnah, ditambahi sholat sunnah lagi. Kalau kita bersyukur sholat fardu berjamaah, alhamdulillah, saya sholat wajib berjamaah. Nanti insya Allah sholat berikutnya berjamaah lagi. Tapi masalahnya kita itu kadang-kadang kalau mendapatkan nikmat akhirat itu lupa bersyukur. Lain kalau mendapatkan nikmat dunia langsung kita histeris, terharu, alhamdulillah. Padahal kalau nikmat dunia diwajibkan bersyukur, otomatis nikmat din, nikmat agama, nikmat akhirat lebih wajib lagi apa? Bersyukur. Jelas ya? Jadi supaya istiqamah, hendaklah kita merasakan nikmat dan kita bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kalau orang itu tidak merasakan nikmat, bagaimana dia bisa istiqamah? Orang itu bisa semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam berpegang teguh dengan manhaj karena merasakan nikmat. Ini anugerah dari Allah. Kalau bukan anugerah dari Allah, mungkin kita dilahirkan menjadi orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Ahzab, beliau berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina
wala amilna. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan sholat, tidak akan sedekah, tidak akan beramal. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, kalian benar-benar menjadi orang yang merugi. Jadi jangan dipikir petunjuk yang Allah berikan kepada kita itu karena kehebatan kita. Enggak. Itu karena anugerah dari Allah. Maka kita wajib merasakan ini adalah nikmat yang wajib kita apa? Syukuri. Maka ini yang sangat penting sekali. Jarang orang yang memahami nikmat hidayat itu adalah nikmat yang sangat agung. Dipikir nikmat itu dunia. Wallah, demi Allah, mereka merasakan nikmatnya dunia. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk merasakan nikmatnya agama. Dan nikmat petunjuk jauh lebih nikmat daripada nikmatnya apa? Dunia. Kemudian yang berikutnya, kiat supaya istiqamah di atas jalan yang lurus adalah dengan senantiasa menghadiri majelis ilmu. Yang nomor berapa itu? Nomor 4 ya. Menghadiri majelis ilmu. Ayatnya jelas, banyak sekali ayatnya. Ayat yang paling gampang, Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kalimat tawasaw itu artinya terus menerus. Jadi jangan ngaji kemudian kalau malas tidak ngaji, harus cari waktu, harus dijadwalkan. Maka bagaimana para sahabat kesungguhan mereka di dalam menghadiri majelis ilmu? Kenapa demikian? Karena iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Baik yang menyampaikan atau yang menyimak, sama saja. Kita ini sama-sama talibul ilmi. Ustadz yang menyampaikan pun sama, ingin memperbaiki niatnya, memperbaiki imannya dengan menyampaikan ilmu. Jadi karena iman itu naik turun, apabila tidak ada nasihat, tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mendengarkan sunnah, maka iman akan usang. Nabi SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman akan benar-benar usang di dada kalian, kama yakhlaqus thawbu, seperti baju itu usang. Jadi baju kalau dipakai terus usang. Kalau baju sudah lama malas makainya. Maka Nabi SAW bersabda, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah supaya Allah memperbarui iman kalian. Terus iman ini diperbarui dengan apa? Yaitu dengan hadis. Maka Allah menamakan Al-Quran hadis. Sunnah juga dinamakan apa? Hadis. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan sebaik-baik hadis. Sekarang pertanyaan, kenapa Al-Quran dinamakan hadis? Karena apa? Karena memperbarui. Jadi Al-Quran itu memperbaiki iman seseorang. Demikian pula hadis. Maka hadis itu makna secara bahasa artinya al-jadid, baru. Dengan mendengarkan hadis, padahal mungkin bisa jadi kita sudah tahu, iman baru lagi, semangat memakainya untuk beribadah. Besok lagi, malas lagi, mendengarkan ayat lagi, mendengarkan hadis lagi, semangat lagi. Ketika ingin iri hati, mendengarkan ayat-ayat bahayanya iri hati, perbaru lagi imannya. Demikian, itu makna firman Allah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi jalan istiqomah yaitu jalan ini, jalannya para nabi, menghadiri majelis ilmu. Maka para ulama menyatakan
lari dari majelis ilmu termasuk dosa besar. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir, keterangan tentang hal ini, bahwasanya lari dari majelis ilmu adalah dosa besar, dosa yang menghancurkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wattawalli yaumaz zahf", lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Bertempur di medan perang itu jihad umum. Kalau ada perang semua orang ikut. Tetapi menghadiri majelis ilmu adalah jihad khusus. Lari dari medan perang dosa besar. Demikian pula lari dari majelis ilmu. Karena termasuk fisabilillah, lari dari majelis ilmu termasuk dosa besar. Maka supaya orang itu istiqamah, hendaklah istiqamah di atas jalan ilmu, jangan ditinggalkan. Bahkan berharaplah meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Berharaplah meninggal dunia dalam keadaan hari itu kita masih menghadiri majelis ilmu, pulang atau berangkat. Ini adalah kenikmatan yang indah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apalagi dia niatnya semata-mata karena Allah untuk meraih surganya. Kemudian yang kelima, supaya kita istiqamah di atas jalan yang lurus, hendaklah berkawan dengan kawan yang baik, berkawan dengan kawan yang istiqamah. Jangan kembali kepada kawan-kawan yang maksiat. Ayatnya jelas tadi, surat Hud. Ayat berapa tadi surat Hud? Surat Hud ayat yang berikutnya yaitu ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kembali kepada orang-orang yang zalim. Kalau sudah istiqomah, jangan berkawan dengan kawan-kawan ahlul bidah. Jangan berkawan dengan kawan ahlul maksiyah. Harus ditinggalkan. Berbuat baik silahkan, tapi bersahabat harus pilih-pilih. Jadi kita bermuamalah dengan baik kepada siapapun. Dengan orang kafir pun kita harus bermuamalah yang baik. Tetapi bersahabat, janganlah bersahabat kecuali sahabat yang menambah iman kita, mengingatkan kita untuk senantiasa istiqamah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kembali condong kepada orang-orang yang zalim, maka kalian akan disiksa di neraka. Fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min auliya. Dan kalian tidak mendapatkan penolong dari selain Allah. Tsumma la tungsurun, kemudian kalian tidak ditolong. Demikian kiat-kiat sebagian supaya kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun fi ayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal imani bih. Bab ayat-ayat atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal imani bih, dan kita wajib mengimaninya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tetapi mukjizat yang terbesar apa? Al-Quran dan Sunnah. Mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah.
Maka marilah kita menyimak hadis yang agung tentang hal ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilaihi farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satupun dari para nabi kecuali diberikan kepadanya mukjizat-mukjizat yang dengan mukjizat itu manusia beriman, membenarkan ajaran para nabi dan para rasul. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku, yaitu mukjizat terbesar, wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap menjadi nabi yang menjadi nabi pengikutnya terbanyak pada hari kiamat nanti. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Marilah kita mempelajari pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah pada hadis ini. Yang pertama, semua para nabi, semua para rasul Allah berikan mukjizat kepada mereka. Jadi semua para nabi, semua para rasul mendapatkan mukjizat. Sekarang pertanyaan contoh, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam salah satunya apa? Tongkat. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam apa? Menghidupkan orang mati. Al-Masih mengobati dengan cara diusap, maka dinamakan Al-Masih. Mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam besi. Jadi besi, mengolah besi dengan tangannya, buat pedang nggak pakai bisa, langsung dengan tangannya. Mukjizat. Allah Ta'ala berfirman, wa alanna lahul hadid, kami lunakkan. Jadi Nabi Daud apabila megang besi seperti kita memegang tanah liat. Maka orang kayak gitu kalau gibeng orang gimana rasanya? Iya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qatala Dawudu Jalut. Jalut panglima besar digibeng sama Nabi Daud alaihissalam, langsung kuburan. Kuat sekali Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat. Mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam apa? Berbicara dengan binatang, terbang, kendaraannya angin, kekuasaannya timur dan barat. Jadi setiap nabi, setiap rasul, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada mereka. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wahyu Allah. Demikian pula sunnah. Sunnah juga wahyu. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan apa? Hawa nafsunya. Yang disampaikan adalah semata-mata wahyu dari Allah.
Jadi kita yakin Al-Quran wahyu, demikian pula sunnah wahyu. Kalau demikian Al-Quran dan sunnah adalah mukjizat. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada semua para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad. Kitab suci mereka adalah wahyu namun bukan mukjizat. Kitab suci yang Allah berikan kepada semua para nabi, semua para rasul selain Nabi Muhammad SAW. Maka kitab mereka kitab suci, wahyu dari Allah namun bukan mukjizat. Dari mana kita tahu? Kalau Taurat bukan mukjizat, Injil bukan mukjizat. Taurat itu kitab suci, iya. Wahyu dari Allah, iya. Zabur dan yang lainnya, semua para nabi, semua para rasul mendapatkan kitab suci, tetapi bukan mukjizat. Kenapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Pak Sundari. Iya, bisa dirubah. Jelas ya. Kalau mukjizat itu tidak bisa ditiru. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam mukjizat, tidak bisa ditiru, sudah selesai. Namanya mukjizat, tidak bisa ditiru, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahi. Karena Taurat bisa dikurangi, bisa ditambahi, bisa dirubah, berarti Taurat bukan apa? Bukan mukjizat. Maka lihatlah hadis ini. Semua para nabi mendapatkan mukjizat. Hanya saja mukjizatku itu wahyu. Mukjizatku itu wahyu. Ini paling agung, mukjizat yang paling agung. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran semua para nabi mukjizatnya hilang, tidak berfungsi dengan sepeninggal mereka, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi, semua rasul kalau sudah meninggal dunia mukjizatnya tidak berfungsi. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam sekiranya masih ada, tidak berfungsi, balik lagi. Maka percuma beli tasbih yang katanya berasal dari kayu, yang kayu itu digunakan tongkat untuk membuat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ada enggak yang jualan tasbih seperti itu? Ada atau enggak? Banyak. Ada yang nawarkan, Pak, tasbih kayunya namanya apa lupa saya. Dari kayu ini dibuat kapalnya Nabi Nuh dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya tanya, Pak, dalilnya mana? Kalau sekiranya ada, sama saja kono fungsinya, sudah tidak berfungsi. Sekiranya tongkatnya Nabi Musa ada, tidak berfungsi. Karena mukjizat itu selesai dengan meninggalnya para nabi dan para rasul, kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan apa? Dan sunnah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan Al-Quran. Jadi keutamaan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW ketika mukjizatnya Al-Quran, beliau menjadi nabi yang terbaik. Malam Lailatul Qadar, ketika bertepatan dengan malam diturunkannya apa? Al-Quran, menjadi malam yang terbaik. Umat Islam ketika kitab sucinya Al-Quran, maka menjadi umat yang terbaik. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota yang terbaik karena dua kota tersebut
adalah kota diturunkannya apa? Al-Quran. Demikian pula malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu, salah satunya adalah menyampaikan Al-Quran. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran kita wajib beriman bahwasanya Al-Quran dan hadis tidak mungkin dirubah sampai hari kiamat nanti. Ada yang mau merubah hadis, maka datang para ulama membantah bahwasanya hadis itu adalah hadis palsu. Maka lihatlah Al-Imam Bukhari, lihatlah Al-Imam Muslim, dan lihatlah para ulama kaum muslimin, kegigihan mereka memperjuangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran dari hadis ini berikutnya, berdakwah dengan menyampaikan Al-Quran lebih utama daripada berdakwah dengan uang dan kekuasaan. Sekiranya dengan kekuasaan orang masuk ke dalam agama Allah, maka siapa Nabi dengan pengikut yang terbanyak? Nabi siapa kira-kira? Nabi Sulaiman. Sekiranya dengan uang orang itu menerima masuk ke dalam agama Allah, menerima kebenaran, seharusnya pengikutnya Nabi Sulaiman jauh lebih banyak. Bukan demikian. Dakwah itu bukan dengan hawa nafsu. Dakwah itu kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdakwah dengan menyampaikan Al-Quran jauh lebih diterima masyarakat daripada sekedar bagi-bagi sembako dulu atau ini atau itu. Bukan tidak baik, bagus bagi sembako, tarik hati masyarakat, tetapi jangan lupa sampaikan dakwah, sampaikan Al-Quran. Jangan pelan-pelan terus. Ya, pertama ngambil hati mereka, tetapi tujuan utama adalah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya sekedar orang dikasih sembako, tidak akan mendapatkan petunjuk, sedikit sekali. Tetapi lain dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu sunnah. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka metode dakwah yang terbaik adalah gencarkan menyampaikan Al-Quran, gencarkan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipilih-pilih hadis itu. Ngaji langsung materi yang paling bagus adalah bab nikah. Ya, ada di dalam Sahih Muslim nanti bab nikah. Kok kenapa langsung segitunya? Harus rumah tangga terlebih dahulu. Jadi pelan-pelan dari awal akidah, kemudian ibadah, baru bab muamalah. Harus sabar. Demikian pula Al-Quran, sampaikan. Penggerak-penggerak dakwah harus mikirkan seperti itu. Bagaimana caranya ngaji tafsir setiap hari di masjid? Seperti itu. Mulai ada perbaikan di dalam dakwah, bukan ngikut arus saja terus. Memang kita menjemput bola, ada yang menjemput bola, ada pula yang pembinaan. Jelas ya? Tidak boleh, oh ini nggak usah, ini ditiadakan, enggak. Tetap ada kegiatan yang menarik hati masyarakat, tetapi ada pula pembinaan. Harus dipikirkan, seumur hidup apakah kita salah kalau berdoa, ya Allah mudahkan saya mengkhatamkan tafsir Al-Quran? Apakah tidak ada cita-cita kita seperti itu? Seumur hidup sekali, ya Allah saya meminta kepada Engkau, bagaimana saya bisa ngaji khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim. Dan orang itu sesuai dengan cita-citanya, orang itu sesuai dengan doanya. Seperti itu.
Mujahid ibnu Jabr al-Makki, muridnya Abdullah bin Abbas, berkata, Aradtul Qur'ana inda ibni Abbasin salasa khatamatin uqifuhu inda kulli ayatin. Aku membaca Al-Quran 3 kali khatam di depan Abdullah bin Abbas. Saya bertanya setiap ayat, apa ini tafsirnya? Apa ini tafsirnya? Sekarang kita khatam berapa kali? Juz amma. Ngaji tafsir. Lihat sama pengajian. Ngaji kok tafsir. Bosen. Coba ngaji tematik. Apa? Judulnya gini. Ranjang Pasutri gitu. Iya. Apalagi itu pengantin atau apa itu. Wah, subhanallah. Jadi harus kembali. Jadi kita kan sudah tahu, Imam Malik berkata, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslahaha awwalaha. Tidak ada metode yang bisa memperbaiki generasi terakhir kecuali kembali kepada metode yang memperbaiki generasi apa? Yang pertama. Jadi harus kembali ikhlas, memperbaiki niat. Terus kapan Al-Quran? Jangan kita dikatakan yang penting faham, tidak khatam tidak apa-apa. Faham iya, kalau khatam pun bagus. Jadi masjid-masjid harus seperti itu. Paling tidak ngaji tafsir setiap Senin pertama, Senin atau 2 minggu, 1 minggu 2 kali tafsir. Seperti itu bisa. Insya Allah ada kemungkinan khatam. Atau kalau bisa setiap hari ada tafsir Al-Quran, Allahu Akbar. Setiap hari ada hadis. Jadi ketika kita menuntut ilmu, nikmatnya belajar ilmu, setiap ayat itu harus dilewati. Jangan dipilih-pilih. Kalau pilih-pilih itu belanja. Jelas ya? Bisnis itu pilih-pilih, gak layak. Oh, meniai. Cari-cari perhatian. Tapi kalau sabar menuntut ilmu, per ayat dipelajari. Kadang-kadang materinya, mari habis kiamat, kiamat lagi. Iya, kiamat terus ini. Apalagi ngaji juz amma itu kiamat terus. Tidak selesai-selesai kiamat ini. Iya. Tauhid, kita ngaji tafsir surat Al-Baqarah. Tauhid, 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 tauhid. Itu nikmatnya ilmu. Itu nikmatnya istiqamah. Sudah mulai tunduk terhadap Al-Quran. Mulai tunduk dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melewati ayat zakat, hadis zakat dilewati dengan nikmatnya. Belajar bab haji, belum berangkat haji, tak apa-apa, tambah semangat. Kebanyakan, wah haji nanti saja, kita kan belum haji. Lo berarti nggak kepingin haji sampean. Seharusnya orang itu, ya Allah saya belajar haji, mudahkan saya untuk berangkat haji. Seperti itu. Maka hadis ini terdapat pelajaran, kembali lagi, pentingnya keutamaan Al-Quran, keutamaan sunnah, dan pentingnya mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Kembali. Jadi harus ada pejuang-pejuang yang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan Al-Quran. Karena itu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwanya para sahabat. Dakwah mereka Al-Quran dan sunnah. Al-Quran sunnah. Jangan sesuai selera kita. Kembali kepada metode para sahabat, metode para ulama kaum muslimin. Ada seorang yang bermadhab Syafi'i, setiap kali mengajarkan fikih madhab Syafi'i. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, tiba-tiba orang tadi mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, wahai fulan, kenapa engkau tidak mengajarkan kitabku? Maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, apa kitabmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam mimpi tersebut, kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Demikian yang kita sekarang kita pelajari ini adalah kitabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini ini adalah mukjizat. Apabila Al-Quran itu mukjizat, maka demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Mukjizat.
Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik, dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW terbanyak. Maka dianjurkan untuk menikahi wanita yang apa? Subur, supaya banyak anak, supaya banyak umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-wadudal walud fa inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang pencinta, manja, sangat cinta suaminya. Al-walud, al-walud artinya apa? Subur, gampang mana. Iya, gampang mana. Alhamdulillah, subur, karena subur. Karena aku membanggakan dengan jumlah banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Kalau dengan demikian bisa diambil pelajaran dari hadis ini, terdapat pelajaran anjuran untuk banyak apa? Banyak anak. Dan juga kalau anjuran banyak anak, otomatis dianjurkan banyak apa? Banyak istri. Iya. Ibu-ibu gak setuju, ibu-ibu. Gak adil itu. Jadi dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran banyak anak dan anjuran banyak apa? Istri. Pak Budi siap, Pak Budi insya Allah. Dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Jadi ketika Nabi SAW berharap mendapatkan umat yang terbanyak, terdapat pelajaran anjuran untuk berlomba-lomba. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Jadi Nabi itu berlomba-lomba menjadi Nabi yang terbaik, menjadi Nabi dengan umat yang terbanyak. Dan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Ta'ala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlomba-lombalah. Allah Ta'ala juga berfirman, fafirru ilallah. Larilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan atau dianjurkan untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah hadis berikutnya kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan, silahkan. Monggo, silahkan. Ibu-ibunya semangat tadi, tambah anak tambah banyak, banyak anak banyak istri, tertawa, berarti setuju itu. Cukup ya, ada pertanyaan silahkan.
Nggak ada pertanyaan, ha? Ya, silahkan. Ditunggu dulu ya. Bapak-bapak silahkan. Mana? Apanya? Iya, yang dimaksud pada hadis ini, aku diberi mukjizat yang Allah berikan kepadaku bentuknya wahyu. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebagian ada yang memahami yang mukjizat itu Al-Quran saja. Enggak. Al-Quran mukjizat, Sunnah juga mukjizat. Mana dalilnya? Dalilnya nggak bisa dipalsukan. Dan salah satu dalilnya adalah firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Al-Quran mukjizat, Sunnah juga apa? Mukjizat. Maka ada orang heran, cari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari-cari apa benda yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sendalnya, rambutnya, apalagi bajunya, bejananya. Ini mukjizat yang terbesar kok gak dicari. Mukjizat terbesar Al-Quran, mukjizat terbesar Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang harus kita perjuangkan, kita terapkan. Bagaimana kita mendakwakan, kita mempelajarinya. Apakah perbedaan mukjizat, karomah dan sihir? Kalau mukjizat Allah berikan kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Adapun karomah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, wali-walinya. Jadi pertanyaan, apa perbedaan karomah dan sihir? Yang pertama, ada kurang lebih 3 perbedaan. Kalau dipelajari dengan detail mungkin lebih banyak lagi. Paling tidak ada 3. Yang pertama, karomah. Karomah itu muncul dari orang yang akidahnya lurus, kemudian ibadahnya bagus, sehingga ada kejadian-kejadian tertentu, maka itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sihir. Adapun sihir, muncul peristiwa-peristiwa yang aneh, tapi orang akidahnya sesat. Terbang di atas awan, berjalan di atas air, tapi akidahnya sesat. Berarti itu bukan karomah, tapi apa? Ilmu sihir. Kemudian yang kedua, karomah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu sihir meminta kepada siapa? Pada setan, kepada jin. Jadi saking dekatnya dengan jin, sampai menghalalkan segala cara supaya mendapatkan bantuan jin. Ada yang belajar ilmu sihir sampai Al-Quran dijadikan pembalut untuk darah haid. Ada seseorang yang kepingin kekuatan dan cerita kepada saya sendiri, sudah bertobat, alhamdulillah, semoga Allah menerima taubatnya. Ketika dia kepingin kuat, salah satu ritualnya adalah onani. Kemudian spermanya itu dikeluarkan di Al-Quran. Ini karena jin itu kotor. Maka orang yang punya kekuatan tapi seperti itu minta bantuan kepada jin, berarti itu ilmu sihir, bukan karomah. Kemudian karomah yang ketiga, tidak diduga-duga.
Kedatangannya itu tidak bisa diduga-duga. Karena seperti doa. Adapun ilmu sihir dipelajari, diduga-duga sudah bisa seorang. Al-Imam Bukhari rahimahullah pernah belajar hadis, menuntut ilmu, safar keliling dunia sampai kehabisan bekal. Kemudian beliau 3 hari makan rumput. Makan rumput. Jadi cari rumput-rumput yang ada di jalan untuk dimakan. Allahu Akbar. Kemudian berdoa. Kemudian Al-Imam Bukhari pada suatu hari setelah 3 hari tersebut Allah memberi kemudahan, ada orang yang memberi uang 1 kantong berupa emas. Tapi kita lihat Imam Bukhari, imam besar kaum muslimin, ini karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in yang dikenal banyak karamahnya, Abu Muslim Al-Khawlani. Dia ketika di Yaman berada di wilayah kekuasaan Nabi palsu. Dan Abu Muslim ini orang yang kuat pendiriannya, sehingga pada suatu hari dia dibakar oleh kaumnya, namun tidak terbakar. Dibakar namun selamat. Ketika ke Madinah, Umar bin Khattab punya firasat, ini seakan-akan ini adalah seperti orang yang dikisahkan. Kemudian Umar bertanya, apakah kamu dari Yaman? Iya. Apakah kamu orang yang dibakar yang Allah menyelamatkan kamu? Iya. Langsung Umar bin Khattab memeluknya. Alhamdulillah, yang memilih umat ini ada seorang yang diberi pertolongan seperti Allah memberi pertolongan kepada Nabi siapa? Ibrahim. Dan Abu Muslim ini orang yang sangat mustajabud dakwah. Sampai anak-anak kecil kalau megang biawak di padang pasir berdoa, wahai Abu Muslim, berdoalah supaya biawak ini tidak bisa berjalan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, biawak tersebut tahanlah. Biawaknya tidak bisa berjalan, dipegang anak-anak kecil. Dia orang yang ajib, banyak mustajabud dakwah. Jadi salah suatu hari Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke pasar. Di tengah-tengah pasar, di tengah perjalanannya ke pasar ada wanita miskin. Uangnya yang diberi istrinya 2 dirham dikasihkan orang miskin. Padahal istrinya menyuruh supaya beli gandum. Kemudian Abu Muslim pulang, bingung kok di istrinya ngeroweng, istrinya marah, ngomel, panggil apa, tinggal tidur saja. Akhirnya Abu Muslim ngisi karungnya tadi, diisi pasir. Diisi pasir, kemudian ditaruh, langsung digunakan tidur. Istrinya seperti biasa membuat adonan roti dari karung tersebut. Dijumpai gandum. Kemudian setelah bangun dihidangkan adonan rotinya. Abu Muslim kaget, ini dari mana tadi? Dari karung yang kamu beli dari pasar. Kemudian beliau menangis. Ini karamah. Kadang-kadang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Namun jangan dipraktekkan langsung. Kita ke pasar beli gandum diisi pasir, sampai rumah jadi apa? Tetap pasir. Apakah surat Al-Mulk mencegah dari adab kubur? Apakah dalilnya sahih? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mensahihkan. Sebelum tidur dibaca surat Al-Mulk. Insyaallah menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Apabila dibaca dengan istiqomah. Di dalam Islam ada 4 madhab.
bagaimana dengan dalam as-sunnah? Bagaimana dengan pendapat para ulama salaf tentang wali songo yang sebagian masyarakat dianggap sebagai wali Allah? Tentang masalah madhab, boleh tidak kita bermadhab? Boleh atau tidak boleh? Islam ada beberapa madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, Hambali. Dan masing-masing itu guru dengan muridnya. Saya contohkan Imam Malik. Imam Malik murid gurunya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i gurunya apa? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka imam madhab. Ada pula madhab ahlul hadis. Seperti Imam Bukhari, madhabnya apa? Madhabnya hadis. Tidak fanatik kepada madhab-madhab tertentu. Masalahnya sekarang, apakah kita boleh bermadhab? Jawabannya apa? Boleh. Yang tidak boleh apa? Fanatik. Karena madhab itu pendapat ulama. Dan mereka para ulama madhab tidak mengajak kaum muslimin untuk mengikuti pendapatnya, tetapi mengikuti dalil dari pendapatnya. Banyak sekali ucapan-ucapan para ulama. Seperti ucapannya Imam Malik, ucapannya Imam Abu Hanifah, idza shahhal hadis fahuwa apa? Madhabi. Jika ada hadis sahih itu madhabku. Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua ulama pendapatnya diterima dan ditolak, kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hambal berkata, ra'yu Tsauri, pendapatnya Imam Tsauri, pendapatnya Al-Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, kulluha indi sawa, sama saja pendapat. Wa innamal hujjatu fil athar. Hujjah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak wajibkan mengikuti madhab-madhab tertentu, tapi bermadhab tidak salah. Yang salah adalah fanatik kepada apa? Madhab. Maka silakan bermadhab, silakan belajar fikih madhab ini, tapi yang paling afdal adalah belajar fikih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan wali songo? Wallahu alam, mereka adalah orang-orang yang berjasa besar memperjuangkan Islam. Maka kita mencintai mereka. Insyaallah kita mendoakan mereka, namun kita tidak boleh hulu melampaui batas kepada mereka. Apalagi ada keyakinan ziarah wali songo 9 kali seperti apa? Seperti naik haji. Itu hadisnya dari mana? Riwayat siapa itu? Riwayat siapa? Hadisun rawahu travel bis. Iya. Hadis ziarah wali songo seperti pahalanya haji, riwayat travel bis atau kiai yang sudah kerjasama dengan apa? Travel bis. Kenyataannya demikian. Silahkan kita mendoakan mereka, kita mencintai mereka. Kewajiban kita kepada ulama sama. Seperti kita kepada Imam Bukhari, Imam Muslim yang kita pelajari kitabnya. Apakah kita wajib menziarahi kuburannya? Enggak. Kalau kebetulan rumah kita samping kuburannya mereka, kita menziarahi. Adapun sampai safar menziarahi kuburan-kuburan orang-orang yang soleh, maka itu menyelisih sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan melakukan safar kecuali 3 masjid. Masjidi hada wa masjidil haram wal masjidil aqsa. Masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga adalah masjid apa? Al-Aqsa. Adapun yang lainnya tidak ada. Apalagi menganggap keyakinan ada yang ke Madura naik dianggap itu seperti Safa dan Marwah. Iya, ada yang ini, ada yang itu. Semuanya mana dalilnya? Malah dikhawatirkan melampaui batas hulu, dan yang menjadikan binasa umat-umat yang terdahulu
adalah melampaui batas kepada orang-orang yang soleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengancam, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang-orang yang soleh menjadi apa? Masjid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Afan Ustadz, terkait hadis terakhir, apakah gadis yang sudah tua tidak layak dinikahi? Layak atau tidak layak? Layak. Siapa yang siap, Bang Januri? Siap. Kita berdoakan semoga beliau dimudahkan menikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.